Di sini saya akan membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP. Di sini saya ambil matematika dari kelas 5 semester 1 dengan pokok bahasan pecahan. Metode yang saya gunakan yaitu discovery learning. Apa sih discovery learning? Discovery learning merupakan pembelajaran berbasis inquiry dan juga berbasis konstruktivis. Untuk standar kompetensi yaitu untuk memahami operasi hitung pada pecahan. Sedangkan kompetensi dasar yaitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dengan penyebut yang berbeda. Untuk indikatornya, yang pertama menentukan hasil operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, dan yang kedua menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu siswa dapat menentukan hasil operasi hitung pada penjumlahan dan pengurangan suatu pecahan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu discovery learning. Media yang saya gunakan kertas lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Untuk nambah semangat kalian, Ibu punya sesuatu nih. Coba, kalau Ibu bilang, apa kabar? Kalian harus jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Oke, kita coba ya. Apa kabar semuanya? Bagus, kalian sangat bersemangat hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba dipimpin KM-nya ya. Amin. Coba lihat teman kalian. Ada yang tidak masuk tidak hari ini? Alhamdulillah pada masuk. Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai, Ibu mau bertanya dulu nih. Pernah nggak sih kalian mempunyai sebuah makanan dan makanan itu dibagi ke teman kalian? Ada yang mau menjawab pertanyaan Ibu? Ya boleh Lia, silakan. Baik, terima kasih kepada Lia sudah berani menjawab pertanyaan Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Udah siap ya belajar hari ini? Baik, Ibu akan kasih contoh soal dulu kepada kalian ya. Soal yang pertama, yaitu 1/2 ditambah 1/4. Dan yang kedua, 4/5 dikurangi 3/4. Ibu mau bertanya dulu sama kalian, gimana cara menyelesaikan soal ini dan bagaimana solusinya? Ada yang mau menjawab pertanyaan Ibu? Boleh Salsa, silakan menjawab pertanyaan Ibu. Baik, terima kasih ya kepada Salsa. Betul sekali, untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus menyamakan dulu penyebutnya, lalu bisa menghitung pecahannya, dan bisa menggunakan kertas lipat untuk menjawab soal ini. Minggu kemarin, Ibu sudah menyuruh kalian bawa kertas lipat. Coba keluarkan dulu kertas lipatnya, dan kita kerjakan bersama-sama. Udah dikeluarkan kertas lipatnya? Nah, di sini Ibu mempunyai satu kertas lipat. Untuk yang 1/2, kita lipat 2 bagian untuk menunjukkan 1/2. Terus satu bagiannya kita arsir. Bisa disebut 1 dari 2 bagian atau 1/2. Nah, untuk yang 1/4-nya kita bagi juga menjadi 4 bagian. Kalian ambil kertas lipat yang lain. Kemudian lipat menjadi 4 bagian. Lalu satu bagiannya kita arsir. Dan ini menunjukkan 1 dari 4 bagian atau 1/4. Nah, kedua kertas lipat ini belum sama penyebutnya. Kita samakan dulu penyebutnya. Yang 1/2 kita samakan dulu dengan 1/4, yaitu melipatnya dengan arah yang berbeda sebanyak 4 lipatan. Kita
kita lipat dengan arah berbeda dengan 4 lipatan. Kemudian sudah seperti ini, sudah ada beberapa lipatan. Lalu yang 1/4 juga sama, kita samakan dulu penyebutnya dengan melipat dua bagian, melipat sebanyak 2 dengan arah yang berbeda. Kita lipat dengan arah yang berbeda. Nah, kemudian lihat di sini kalian, coba arsiran yang paling sedikit kita pindahkan ke sebelah sini. Arsiran yang mana yang sedikit? Betul, yang sebelah sini ya, yang kita pindahkan ke sini. Kita gunting arsiran ini, lalu pindahkan ke sebelah sini. Kita tempelkan arsiran yang sudah digunting di sebelah sini. Lalu kita hitung arsirannya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arsiran dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagian. Hasil dari 1/2 ditambah 1/4 yaitu 6/8, dan kita sederhanakan menjadi 3/4. Untuk soal yang kedua yaitu 4/5 dikurangi 3/4. Sama, kita membutuhkan 2 kertas lipat. Nah, untuk kertas lipat yang satu kita lipat menjadi 5 bagian. Sudah dilipat, kita arsir 4 bagian ini. Ini menunjukkan 4/5. Kemudian ambil kertas lipat yang satunya dan lipat sebanyak 4 lipatan. Kemudian arsir 3 bagian. Ini menunjukkan 3/4. Kemudian kedua ini belum sama penyebutnya, kita samakan terlebih dahulu dengan melipatnya tetapi arah yang berbeda. Untuk yang 4/5 kita lipat sebanyak 4 lipatan, tapi dengan arah yang berbeda. Tadi melipatnya ke atas, kita melipatnya ke samping sekarang ya, ke samping. Kemudian ini ada 4/20. Kenapa 4/20? Karena tadi disamakan penyebutnya dengan 3/4 tadi. Nah, sekarang yang 3/4 kita samakan dengan 4/5. Sama caranya dengan melipat arah yang berbeda, yaitu sebanyak 5 lipatan. Kita 5 lipatan. Kemudian ini hasilnya ada 3/20. Kenapa 20 juga? Sama, tadi kan disamakan penyebutnya. Lalu tadi kan untuk penjumlahan kita yang sedikit hasil arsirannya ditambahkan ke yang terbanyak arsirannya. Ini berbeda. Untuk pengurangan hasilnya yaitu yang sedikit kita gunting, kemudian tempelkan, tetapi tempelkannya bukan yang ada arsirannya, tetapi tempelkannya terbalik. Jadi untuk simbol pengurangan, tempelkannya terbalik. Jadi yang 3 ini ditutup dan hasilnya cuman ada 1 arsiran saja. Jadi hasilnya ada 1/20. Untuk soal yang nomor 2 hasilnya 1/20 ya. Bisa dimengerti ya penjelasan Ibu tadi? Alhamdulillah, setelah ini Ibu akan bagi kalian kelompok dengan 4-5 orang. Dan Ibu akan bagikan juga lembar kerja untuk kalian isi dan kalian diskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Semua kelompok sudah mendapatkan lembar kerja. Baik, jika sudah, Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan 30 menit ya. Waktu sudah selesai. Ada yang mau mempresentasikan hasil diskusi? Baik, untuk kelompok 3 silahkan maju ke depan dan mempresentasikan. Terima kasih kepada kelompok 3 sudah berani maju ke depan dan berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silahkan Tiara, boleh. Terima kasih juga kepada Tiara yang sudah berani menyimpulkan pembelajaran. Ibu simpulkan kembali ya pembelajaran hari ini.
pecahan yang belum sama penyebutnya, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya agar bisa menyelesaikan soal dengan baik. Kemudian agar lebih gampang bisa menggunakan kertas lipat. Dan terima kasih hari ini. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah bersemangat belajar matematika dengan Ibu. Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.